Dukun janda jadi tukang gunting rambut. Dia lari ke depan ini, rambut ini. Saya itu sudah mencukur banyak orang. Dan berikut hasilnya. Ini parah nih. Tenang, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya gunting rambut dibungkus plastik, sahabat. Astaga. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang gunting rambut dibungkus plastik. Waduh, ketahuan nanti. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Alamak. Tahu aja, gak apa-apa. Yuk. Alamak, Satpam DGJ bukannya jagain kantor malah gunting rambut orang dibungkus pakai asoy, sahabat. Udin. Saya memang satpam. Kamu jangan menghina dosen ya, jangan menghina satpam ya. Banyak satpam itu dari S1. Ya kita bukannya ngeremehin, merendahkan profesi satpam ya. Satpam itu adalah salah satu profesi yang mulia, tapi menjadi terhina gara-gara Udin gitu. Ini bentar lagi tukang pangkas rambut juga terhina nih gara-gara Udin. Nih memang Udin ini betul-betul rusak ya sahabat. Dia merusak semuanya. Tidak hanya lato-latonya yang rusak, ulungnya yang rusak, pikirannya yang rusak, rumah tangganya rusak, profesi orang pun dirusak oleh Udin ini. Makanya sebutannya adalah Satpam DGJ. Satpam dalam gangguan jiwa. Lam malam kudus, nyi sunyi senyap. Satpam itu kan harusnya menjaga kantor. Lah ini gunting rambut. Dan itu pun dibungkus pakai plastik. Saya baru kali ini melihat orang digunting rambutnya lalu dibungkus. Lalu dibungkus dengan plastik, sahabat. Baru kali ini. Anda coba lihat tempat pangkas rambut itu selalu dibungkus atau dibalut dengan kain. Nah ini dibungkus dengan asoy. Kan gila betul dia. Merusak profesi pangkas rambut gitu. Dan harganya berapa coba? $20, sahabat. Kan gila betul dia. Berikut dia sampaikan harga jasa pangkas rambutnya itu ya sahabat. Iya, di videoin. Kamera masuk ke YouTube. Kamu jual-jualnya kamu Berapa? $50 saya ini ya. Tukang cukur itu $50 di sini. Itu yang mahal. Ya saya $20 aja lah, cukup lah. Kasihan saya sama si Jepang ini kan. Ya sebetulnya kasihan ya kalau kita lihat kondisi dia sekarang ini. Kasihan. Nilai-nilai kemanusiaan dalam diri kita itu nggak bisa kita bohongi kan. Kasihan kita melihatnya. Tapi mulutnya itu sudah terlanjur melukai hati umat Islam di dunia ini. Maka bagaimanapun kondisinya Udin, semalang apapun kondisi hidupnya hari ini, itu orang nggak kasihan lagi, malah ketawa kan. Makanya pepatah mulutmu harimaumu yang akan menerkam kepalamu itu nggak salah. Hari ini si Udin ini diterkam sendiri oleh mulutnya. Yang dulu katanya mau menghapus, merevisi, menghilangkan 300 ayat Al-Quran. Ternyata 300 nikmat di dalam kehidupannya yang mulai dihapus satu persatu oleh Allah. Dulunya uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, BH istrinya bolong dan bau menyengat.
Itu kata dia ya. Tapi hari ini coba lihat hidupnya. Uang yang berlipat itu habis, sekarang dia jadi pengemis. Donasi. Ya bagus. Donasikan kepada saya yang lagi kesusahan. Istrinya yang BH bolong-bok menyengat itu sekarang sudah minggat. Dan masih banyak lagi nikmat hidupnya yang dihilangkan oleh Allah satu persatu. Ya tapi setidaknya kita bersyukur ya dengan adanya Udin seperti ini. Kita tahu kualitas seorang Oten itu ya seperti ini sahabat. Kualitas seorang Oten itu ya seperti ini. Menghina, menghujat, mancing emosi orang dan menipu gitu. Saya tampilkan lagi ada beberapa orang Oten yang kerjaannya sama dengan Udin ini. Berikut diantaranya sahabat. Jadi singkat cerita, tahun 2019 bulan 10, pada saat itu saya sedang dalam keterpurukan sekali. Saya datang kepada Allah saya ibadah, habis ibadah saya ngaji. Nah waktu saya ibadah itu, saya berdoa, ya Allah ya Tuhanku tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Nah saat saya habis sholat, saya membaca Al-Quran, saya ngaji, dan saya membuka di dalam Al-Ma'idah ayat 46, surah 5 ayat 46. A few moments later. Wa kafaina ala asarihim bi Isa bani Maryama musaddiqul lima baina yadayhi minat taurati wa ataina qul injila fihi wa hudaw wa nurun wa musaddiqul lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Itu kan MU bodoh nih. Tahiyyatum barakatuh sholawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum, gak ketemu. Umatnya pada tertawa ya, Kak. Gak ketemu, yang ketemu temen mukanya. Wah. A few moments later. Ayo jemaat semua berdiri. Musik jalan semua ya. Semua ya, karena kita menari seperti Raja Daud menari bagi Tuhan ya. Jempol di atas. Siap. Ke kiri sana ke kiri. 2 kali ya. 1, 2, 1, 2, 1. Stop. Astaga MU ada. Setan ini. Ya kalau kita udah bisa mengurus diri, nggak apa-apa lah kan mengomentari orang gitu. Tapi diri kita sendiri aja nggak keurus, ngapain ngurusin diri orang pula, kampret gitu. Nah, sebetulnya kita malas sekali ya membahas tentang dunia perotenan ini ya, tapi karena mereka itu selalu membahas tentang kita gitu. Mereka berusaha terus mencari kelemahan-kelemahan di dalam Islam. Mereka selalu mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran. Meskipun mereka tidak pernah temukan gitu. Yaitu mungkin karena saking paniknya mereka tentang kebenaran Islam, sahabat. Sehingga mereka berusaha keras dan memaksakan diri. Aslinya tidak pernah baca Quran, tapi mereka paksakan juga, sahabat. Sehingga jadinya begini. Wa kafaina ala asarihim bi Isa bani Maryama musaddiqul lima baina yadayhi minat taurati wa ataina qul injila fihi wa hudaw wa nurun wa musaddiqul lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bani Maryam. Wa kafaina ala asarihim bi Isa bani Maryama Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati Wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Cara baca, hukum tajwidnya dan sebagainya itu salah semua, sahabat. Nah, sudahlah membacanya dipaksakan, menafsirkan juga dipaksakan juga, sahabat. Dan setelah membaca ayat ini, saya memberanikan diri untuk membaca Alkitab. Kenapa? Setiap saya sholat,
Saya selalu berkata, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Dan jalan yang benar dan lurus itu ada di Taurat dan Injil. Dan bagaimana saya mau mengetahui jalan yang benar dan lurus itu kalau saya tidak membaca Taurat dan Injil? Dan dikatakan di sini Taurat itu menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Selama ini berarti saya tidak menjadi orang yang bertakwa karena saya tidak membaca Taurat dan Injil. Itu kan MU bodoh nih. Nah, tidak hanya membaca, menafsirkan juga dipaksakan oleh oten-oten ini, sahabat. Tapi nggak perlulah kita jelaskan pula kepada mereka tentang tafsir sebenarnya ayat ini ya, sahabat. Karena sudah banyak sekali orang yang menjelaskan itu. Tidak hanya para ulama kita, para ustadzah kita, ya para apologet pun sering menyampaikan itu. Salah satunya ya Ustadz Wafi juga sudah menjelaskan tentang apa yang dibaca oleh oten betina ini, sahabat. Setelah membaca ayat ini, Mbak barusan langsung murtad, teman-teman. Dikira ya Injil dan Taurat yang dimaksud Al-Quran itu adalah Injil dan Taurat yang ada di Biblos, ya, yang ada di Biblos, Bible yang dipegang oleh umat Kristiani sekarang. Ini kan sudah salah paham. Karena kenapa? Ciri-ciri orang yang beriman seharusnya setelah membaca Al-Quran dia itu tambah, keimanannya itu bertambah. Surah Al-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minun", orang-orang yang beriman itu siapa? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang yang ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan ketika ayat-ayat Allah Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka akan bertambah imannya. Salah satu ciri-ciri orang beriman itu adalah ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka bertambah keimanannya. Lah betina ini tambah dolin. Astaga. Tambah dolin dia, sahabat. Tambah on gitu ya. Udah jelas Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lah malah betina dolin ini menafsirkan ketika dia sudah membaca Al-Quran jadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Selama ini berarti saya tidak menjadi orang yang bertakwa. Akan dolin itu. Nah, ini salah satu ciri-ciri orang yang dolin. Makanya kita selalu minta kepada Allah untuk menjaga diri kita ini dari pengaruh-pengaruh orang-orang yang dolin. Setan ini. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Setan. Tahu aja, nggak apa-apa, yuk. Nah, itu yang pertama, sahabat. Yang kedua, tidak hanya Al-Quran kita, sholat kita pun dihina oleh oten-oten ini. Nah, berikut buktinya. Tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum, nggak ketemu. Umatnya pada tertawa ya, Kak. Nggak ketemu, yang ketemu temen mukanya. Wah. Ini mungkin efek dari bom-bom dud yang menyampaikan bahwa umat Islam itu hebat. Pagi-pagi sudah azan untuk melaksanakan sholat. Minta maaf saya bicara. Pagi-pagi orang di masjid sudah Allahu Akbar, sudah memanggil umat-umat untuk sembahyang. Orang Kristen tidur. Hebat teman-teman kita dari seberang. Orang panggil supaya mereka semua menyembah Tuhan. Orang Kristen bilang katanya suka berdoa. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa, yuk. Nah, mendengar pernyataan bom-bom dud ini, maka pendusta yang lain, maksud saya pendeta yang lain, bukannya dia sadar, bukannya menyadarkan jemaatnya, malah menghujat gerakan sholat orang Islam. Kan dolin betul itu ya. Kan harusnya dia sadar. Atau kalau dia tidak terima dengan pernyataan bom-bom dud, jangan Islam yang diserang. Nasihatin si bom-bom dud. Bom-bom dud, kau benar gitu. Ya, dia malah menghujat gerakan sholat kita, sahabat. Nah, inilah golongan-golongan dolin itu. Ya, saya tidak akan menjelaskan apa manfaatnya gerakan sholat karena sudah banyak sekali hasil penelitian dibuktikan secara ilmiah dan kesehatan gerakan sholat itu sangat bermanfaat ya.
Dan ini juga sudah dijelaskan oleh saudara kita channel Tasik Ngaji ya sahabat. Ya kalau untuk penjelasan yang lebih detail dan bermanfaat silahkan kunjungi Tasik Ngaji. Karena di sini kita tidak akan mengulas kembali manfaat dari gerakan sholat itu. Kita hanya menunjukkan orang-orang dolin di sini. Ya, lalu kita tertawakan gitu. Mereka sibuk mencari kesalahan-kesalahan di dalam Al-Quran. Mereka sibuk menjelek-jelekkan gerakan sholat kita. Sementara di dalam ajaran mereka, ibadah mereka, ya tidak perlulah saya bicarakan. Fakta saja yang berbicara. Berikut buktinya. Ayo jemaat semua berdiri. Musik jalan semua ya. Semua ya, karena kita menari seperti Raja Daud. Menari bagi Tuhan ya. Jempol di atas. Siap. Tarik ses. Semongko. 1, 2, 1, 2, 1. Stop, 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 stop. Om. Siapa yang suruh muter? Om, belum. Om, belum. Aduh, ikutin saya. Dia kayaknya asik sendiri dia. Lupa dia, ya. Ikutin saya ke kiri 2 kali. 1, 2, 1, 2. Oke? Oke. Tarik ses. Semongko. Mulai musiknya. Boleh kita lihat sana supaya sama-sama seragam. Ke kiri 2 kali, ke kanan 2 kali. Oke? Jangan lupa ya. Jempolnya putar dulu. Setan ini. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Setan. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Nah harusnya pendusta tadi, pendusta lagi. Nah harusnya pendeta tadi, ya dia sebetulnya pendusta ya, karena memang suka berbohong gitu. Tampilan ustadz tapi hatinya ODGJ gitu. Pakai peci dia kan, makanya dia bohongi jemaatnya gitu. Nah harusnya dia mengomentari hal-hal yang seperti ini. Kenapa oten-oten itu di dalam gereja yang harusnya beribadah, berdoa yang khusyuk lah, malah konser dangdutan, semongko-semongkoan gitu. Harusnya kan ini yang dikomentari, malah menyerang gerakan-gerakan sholat di dalam Islam, yang notabene gerakan-gerakan sholat itu terbukti secara ilmiah itu bermanfaat sekali bagi kesehatan tubuh. Saya nggak habis pikir ya sahabat. Nah nanti kalau kita serang balik dengan cara yang seperti ini, mereka nangis. Apalagi kalau si MYM melapor yang melapor. Mereka yang menghina kita, lalu kita balas, kitanya yang dilapor. Masih ingat ya ada lagu sahabat ya. Ini kan penghinaan terhadap Tuhan ya. Tapi mereka biarkan. Nah kalau kita reaction atau kita aransemen sedikit lagu itu misalnya. Iit Yesus hanya aksesoris. Iit otenlah menjadi iitnya. Untuk melakukan penusukan. Di tengah wanita oten masa kini. Ini kalau kita aransemen seperti ini, yang diserangnya kita. Sementara oten-oten yang menghina Tuhannya sendiri, yang mengatakan tak punya hepeng lagi, yang tak punya tangan lagi, tak punya kaki lagi, itu dibiarkan. Sama seperti ketika pendeta Hendritan mengatakan iit eos hanya aksesoris. Lalu kita ulang, yang dilaporkan bukannya Hendritan, malah kita yang dilaporkan. Ah itulah MYM, melapor yang melapor. Sama juga kasus ini. Kan mereka yang suka menafsir-nafsirkan Al-Quran kita. Mereka juga yang suka menghina gerakan sholat kita. Kita serang balik. Kita yang dilaporkan. Ya tentang lagu yang saya aransemen tadi itu faktanya ada juga benarnya sahabat. Meskipun itu tadi hanya permisalan saya ya. Kalau kita aransemen lagu itu seperti itu bunyinya. Iit eos hanya aksesoris. Iit otenlah menjadi iitnya. Untuk melakukan penusukan. Di tengah wanita oten masa kini. Nah
Ternyata ini terjadi. Faktanya ada Oten betina yang mengaku-ngaku dia ditusuk oleh Eus. Dan dia hamil anak emas. Berikut faktanya. Hanya sebagai efek dari dunia alam roh. Jadi sudah terjadi dulu di alam roh, baru terjadi di dunia manusia. Untuk itu secara visual manusia bisa melihat mempelai yang cantik, yang elok, yang bijaksana, yang terpilih dari dunia manusia pada saat ini sedang berbicara. Mempelai kami. Jadi untuk itu dari dunia manusia, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kalian harus menerima mempelai kami yang cantik, yang elok hatinya, yang indah, yang terindah di antara seluruh wanita pada zaman ini, dari zaman ke zaman. Dan terpilihlah mempelai kami ini, hatinya paling indah, paling cantik di antara seluruh perempuan yang cantik. Dialah yang tercantik. 6 months later. Ya, bagian perutnya mempelai ya, ini. Nih, Bapak Ibu, ini. Besar tuh. Nih, bajunya. Nih, coba perhatikan. Gambar-gambar yang mempelai kasih ke kita. Ini, coba perhatikan. Pakai mata roh. Ini siapa Bapak Ibu? Coba perhatikan. Tuhan Yesus. Ini lagi pegang bola dunia. Bayi. Coba perhatikan. Ini USG kandungan mempelai ya. Ya, khusus untuk video yang satu ini saya tidak bisa berkomentar apa-apa kecuali hanya bisa bernyanyi. Iit Eus hanya aksesoris, Iit Oten lah yang menjadi iitnya untuk melakukan penusukan di tengah wanita Oten masa kini. Ini nyanyi untuk orang yang sudah terlalu oleng ya sahabat. Dia meyakini bahwa bayi yang sedang dia kandung itu sekarang itu adalah anak Tuhan gitu ya. Tuhan yang sudah menghamili dia gitu ya. Nah, dalam video yang lain ada suaminya membenarkan bahwa istrinya ini diculik oleh Roh Kudus gitu sahabat. Nah, ini bukan kata saya. Lihat saja videonya ada di Rahasia Alif Channel ya. Cek di sana. Pengakuan suaminya bahwa tolong kembalikan istri saya yang sudah diculik oleh Roh Kudus gitu. Aduh, pusing kepala saya sahabat. Oke lah sahabat semuanya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga terhibur dan meningkat imun kebahagiaannya. Sampai jumpa di video imun kebahagiaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lam malam kudus, nyi sunyi senyap. Yesus naik